Limpasan tanah di atas ini secara geologis memberi tahu ada umurnya ya. Umur. Ayo kamar jalan. Nah ini berbelok ke arah kanan menuju Lubuk Haji. Nah itu sisa bagian bawah, bareng bagian baratnya. Bawah kaki gunung ya rasanya apa dia bang ke Cimawi ini ada boleh ya skala gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinten ieu orang nanjak deui jalan-jalan deui ka insyaallah muncak ka Burangrang. Urang ngadoa mudah-mudahan orang diparing kelancaran, keselamatan, kegiatan, dinanjak di ka puncak, di puncak di ka deui. Amin. Orang perancangan ku Al-Fatihah. Ngawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teman-teman semuanya, ini lokasi dari endapan Tevra. Jadi endapan dari kegiatan letusan gunung api. Jadi kalau kita lihat di belakang saya ini kelihatan ada yang berlapis ya, ada yang halus, kemudian juga ke bawahnya ada yang kecil, rakal ya. Kemudian kalau dilihat itu dari secara nampak dari mikroskopis atau dari dampak secara langsung, ini ternyata yang bagian bawah yang kerikil besar itu adalah pamis atau adalah batu apung. Jadi menandakan bahwa ini kegiatan letusan itu adalah letusan eksplosif, letusan besar sekali. Jadi bisa dibayangkan ketika gunung akan meletus, magma naik ke atas, dari perubahan komposisi gas, kemudian ada buih. Buihnya itu berupa dari lava, karena gas ya sifatnya lebih asam, kemudian dibongkar dalam kegiatan letusan sangat besar sekali, sebutnya eksplosif. Kemudian materialnya dilontarkan ke udara. Ya. Nah, kemudian diendapkan di beberapa tempat. Nah, saat ini kita ada di sekitar lereng sebelah baratnya Gunung Burangrang, atau tepatnya di daerah Lubuk Haji. Nah, di sini kita ketemu dengan singkapan sangat luar biasa, bagus sekali. Kasar sampai halus ke atas. Keren lah. Nah, ini jadi persoalan itu ini miliknya siapa? Dari letusannya gunung yang mana? Nah, ini kan mesti dicek dulu nih kira-kira. Bisa dari Tangkuban Parahu, bisa dari Burangrang, atau bahkan lebih tua lagi, yaitu dari Gunung Sunda dan Prasunda. Nah, ini belum tahu nih kira-kira dari mana kira-kira. Begitu teman-teman, kita lanjut lagi. Selamat mendaki. Nah, kita siap akan mendaki ini. Lain meureun. Mun aya teh tulisan ceplang. Capan eueuh. Ini yang digunakan untuk bahan apa ya? Kembali. Ini bukannya kecapean tapi sayang serasa kursi pelaminan. Ya, saat ini kita berada di lereng sebelah barat Gunung Burangrang ya. Jadi kita itu melakukan kegiatan pendakian hari ini melalui jalurnya adalah Lubuk Haji. Jadi ini jalur salah satu alternatif jalur selain jalur yang melalui timur ya. Nah, jalur ini paling favorit, banyak dikunjungi oleh banyak orang. Dan ini selain itu naiknya buat saya juga di sini, ini adalah bukti bahwa kita itu mendaki sisa dari Gunung Api Purba di umur sekitar 500.000 tahun yang lalu. Kemudian dia itu aktif dan meletus. Bagian dari sebuah gunung api yang lebih besar lagi. Nah, bentuknya seperti apa kita nanti bisa saksikan di atas ya. Tepat kalau di puncak kita akan melihat persis kita berada di atas sebuah kaldera Gunung Api Purba yang ada di bagian utaranya Cakupan Batu. Oke, kita lanjut lagi. Orientasi
Kata Mang Denny, ini jalur wisata. Kenapa favorit? Karena cuma ini salah satu yang dibuka untuk umum. Karena dari Siweh, dari situ Lembang, terus ada izin dari Kopassus. Jadi hanya ini jalur ke Burangrang yang legal untuk sipil. Itu pengintan. Sini sekitar pendakian kurang lebih ada 500 meter ya dari base camp. Jadi di titik ini kita bisa melihat sedikit arah terbuka ya ke arah barat ke arah barat ya. Nah dari situ juga nanti kita ketemu daerah Parongpong. Dan kemudian di belakang saya ini ada kelihatan ya dinding Tebak. Ini adalah lerengnya Gunung Burangrang yang kita daki hari ini. Jadi secara teknis kita itu mendaki melalui punggungan dan Lubuk Haji, kemudian nanti masuk beberapa pos. Kemudian nanti di ujungnya itu kita akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang luar biasa. Sebuah bentuk kaldera yang pernah meletus sekitar 500.000 ya sampai 200.000 tahun yang lalu. Kita lihat ya, yuk jalan-jalan. Saat ini kita berada di pos 1 di pendakian Gunung Burangrang. Jadi di sini jalurnya memang dibandingkan gunung lain mungkin ini lebih bersahabat lah ya, tidak terlalu terjal. Jadi barangkali ini di awal-awal itu biasanya agak landai, tetapi mendekati puncak itu semakin terjal. Jadi itu menandakan bahwa itu gunungnya gunung api muda lah, gitu ya. Jadi gunung api muda. Kemudian peristiwa kegiatan pelapukannya masih bekerja di situ. Jadi berbeda dengan gunung api yang kelasnya kelas purba, jadi itu lebih landai. Tapi untuk di Jawa Barat, kebanyakan gunung api muda, terutama untuk gunung api yang di bagian utara dan sedikit ke arah selatan, itu terjal semua. Ya. Nah kemudian di belakang saya ini adalah tinggian sekitar Cimahi ya, Cimahi Utara ya, Cimahi Utara, kemudian ke arah selatan. Kemudian di ujungnya itu ada bentuk yang seperti cekung ya, atau mangkok. Nah itu adalah cekungan Bandung untuk CB-nya di bagian barat, tepatnya sekitar Cimahi Selatan. Nah dari sini ya, dari puncak gunung ini. Kemudian kita sedikit ke arah selatan, nanti ketemu dengan perbukitan ya, perbukitan halus. Nah itu adalah kipas aluvial ya, kipasnya vulkanik dari hasil kegiatannya letusan Gunung Sunda dan Tawon Parahu. Kemudian sebagian menutupi bagian Cimahi bagian selatan. Nah itu yang menyebabkan kenapa Sungai Citarum tadinya bergerak sedikit ke arah utara lewat Ngamprah, kemudian tertutup, kemudian bergeser menerobos batuan keras yang ada di daerah Curug Jompong. Jadi kita akan cari bukti atau sumber letusannya di mana, ada di atas. Lanjut. Nah, ini jenis-jenis jalur pendakian kita menuju puncak Gunung Burangrang. Jadi di bagian base camp atau dasar hingga ke pos 1, jalurnya itu didominasi oleh lapuan batuan ya, atau tanah yang sedikit berwarna coklat kemerah-merahan. Jadi ini adalah lapukan dari abu gunung api. Kemudian sering waktu menutupi sebagian besar lereng di bagian barat Gunung Burangrang. Nah ini kiri kanannya itu didominasi oleh tumbuhan-tumbuhan invasif ya. Ada paku, kemudian saliara, kerinyu dan segala macam. Jadi inilah ciri-ciri vegetasi di sekitar lereng. Jadi barangkali kalau dilihat dari pembagian gunung ya, atau khususnya gunung api, itu ada sentral atau pusat letusan, ada proksimal, medial, sama distal. Nah ini kita itu ada di medial, menuju ke proksimal. Biasanya jalurnya sedikit mulai terjal nih. Oke, lanjut. Nah ini kita mulai menjelang memasuki pos 2, jadi ini jalannya juga sama ya. Jadi cirinya kalau dari pos 1 ke pos 2 itu jalannya terjal. Kemudian barangkali nanti di pos 2 sampai pos 3 biasanya lebih terjal lagi, jadi menandakan kita mendekati puncak. Nah ini barangkali kalau kita lihat di pos 1 tadi kan vegetasinya itu masih tanaman invasif ya. Ada kerinyu, ada pohon-pohon
Yang kira sering tumbuh ya di ladang-ladang. Nah ini tumbuhannya berbeda. Coba dilihat ke arah sana. Nah ini tumbuhan sudah berbeda. Ada tumbuhan paku, rotan ya, termasuk pohon-pohon tegakan. Ya kita mau pos 2 nya. Oke, kita sudah sampai di pos 2. Oh ada anjing ini, kayaknya anjing berburu, anjing kampung. Oke, 5 menit dulu di pos 2. Sekarang posisi ada di pos 2. Kalau di GPS itu ketinggiannya sekitar 1.500 di atas permukaan laut ya. Sedangkan kita itu akan mencapai puncak sekitar 2050. Jadi 500 meter lagi pendakian dari pos 2 sampai ke puncak. Barangkali seperti itu. Jadi elevation gain ya. Nah kemudian di pos 2 ini berbeda barangkali dengan pos yang ada di pos 1. Dari base camp pos 1 itu didominasi oleh ladang ya, ladang masyarakat. Kemudian tegakan-tegakan pinus milik petani. Kemudian masuk ke pos 2 itu mulai berbeda vegetasinya. Jadi kelihatannya lebih banyak ke pohon-pohon ini ya, pohon-pohon tegakan semua. Jadi sudah masuk ke hutan hujan tropis, kasen di daerah tropis Gunung Burangrang. Ya. Lanjut. Nah ini ciri-ciri kawasan pengelolaan secara mandiri ya oleh warga melalui LMDH. Jadi beberapa jalur-jalur yang susah sudah dibikin bentuk tangga seperti ini. Jadi ini memudahkan para pendaki lah kurang lebih. Yuk. Sudah di pos 3 sama teman-teman dari Manado paling jauh nih. Kamu pasti dari Bandung lah, Persib ya Kang ya? Ya, Persib Maing. Maing-maingnya. Mana mantep we. Ini jalur pendakian menuju Gunung Burangrang di pos 3 ya.
Ini jalur favorit Kang ya? Udah berapa kali Kang? Teteh? Saya Oh, pertama kali? Dua kali mantap. 2 kali kemana? 2 kali teh apa-apal jalurnya atau selalu mengulang-ulang? Ada sesuatu yang selalu baru atau gimana Kang? Ya, setiap pendakian pasti ada cerita baru sih. Oh, siap. Teman baru. Teman baru. Mantap, Saya lakukannya. Yuk kita lanjut lagi ke Gunung Burangrang. Ya. Sama Kang saya Kang? Aloy. Kang Aloy, Teh. Mia. Teh Mia sama dari mana tuh? Tita. Tita. Ayo, ayo Jong. Ngana sama Kang. Iya bener. Mana sama Kang? Ayo mangga, lanjut Ganun Kang. Teman-teman semuanya, ini ketemu dengan satu batang pohon, ya pohon kayu nih. Saya kurang paham nih kira-kira apakah saat intern atau puspa, saya belum tahu ya. Ya kata begitu apa, ini kira-kira apa. Tapi dari habitusnya kelihatan lah ini jenis pohon kayu. Nah ini yang saya pegang ini adalah, jadi barangkali ini bukan bagian dari pohon ini ya. Jadi ini pohon rambat, kemudian menumpang dari inangnya. Nah kemudian memanfaatkan seluruh resource atau memakan tubuhnya dari pohon kayu besar ini. Nah ini biasanya seiring waktu kemudian dia itu akan mendominasi karena sifat pohon itu adalah mencari matahari untuk proses fotosintesis. Jadi si pohonnya ini yang tadinya itu hanya pohon kecil kemudian dia itu menjadi parasit, jadi menumpang. Kemudian seiring waktu dia akan menjadi membesar, mengikat dan mencekik. Kemudian pohon inangnya itu sendiri akan mati. Kemudian dia akan langsung tumbuh ke atas, langsung ketemu dengan matahari. Gitu teman-teman. Jadi ini proses hidup di alam sangat luar biasa. Ya. Oke teman-teman semuanya, jadi saat ini kita berada di ketinggian sekitar 1700 ya. Jadi kalau dilihat dari titiknya ada titik di tengah-tengah lah sebelum menuju ke puncak. Nah ini saya bawa satu peta, ini menarik ya. Jadi peta ini menunjukkan sebaran batuan atau litologinya. Jadi Gunung Burangrang itu disusun oleh batuan vulkanik. Nah batu vulkanik yang datang dari kegiatan letusan gunung apinya itu sendiri, nah gitu ya. Nah kemudian yang menarik dari peta ini, barangkali ya bisa di zoom teman-teman. Ini yang warna kuning ini adalah produknya Gunung Burangrang. Kemudian utara ke atas ya, utara ke atas dari peta ini. Kemudian berarti ke arah kiri saya, atau ke arah kanan dari di layar teman-teman semuanya. Ini adalah Gunung Tangkuban Parahu yang muncul dari sistem kaldera Sunda. Nah ini jalur kalau kita ketemu warna kuning ini, kemudian ada garis ya, garis sebutnya adalah gawir kaldera ini. Ini adalah batas yang namanya adalah Gunung Api Purba, Prasunda dan Sunda. Ya. Ini mulai muncul sekitar 1 juta tahun yang lalu, kemudian meletus sekitar 500.000 sampai 200.000. Fase pertama, kemudian fase keduanya itu adalah Gunung Sunda sekitar 105.000 tahun yang lalu, dan sebagian materialnya itu ke arah selatan ya, ke arah selatan, termasuk ini adalah produk terbaru atau produknya dari Gunung Tangkuban Parahu yang muncul setelah fase terakhir kegiatan pembentukan kaldera Sunda. Jadi muncul sebuah gunung baru yang namanya Gunung Tangkuban Parahu. Jadi kalau dilihat dari peta ini, saat ini kita berada satu titik di atas ketinggian sekitar 1700 yang berada di sini. Kurang lebih di lereng bagian ini ya, bagian sedikit ke arah selatan dari gawirnya kawah Gunung Burangrang. Nah berarti Gunung Burangrang menyaksikan sebuah kegiatan letusan dan dia itu menjadi saksi ketika Gunung Tangkuban Parahu itu terbentuk. Jadi hari ini kita ada di sini. Kemudian dari puncak kita bisa melihat ke arah utara, yaitu dinding kalderanya. Kalau berkesempatan kita bisa melihat ada satu titik
bentuk seperti situ atau danau, namanya adalah Situ Lembang. Kemudian ke arah timurnya kita ketemu dengan puncak yang namanya Gunung Tambunan Perahu. Nah, yang menariknya bentuknya tidak seperti perahu kalau dari arah sini, tapi kita melihat bentuknya seperti perahu itu dari arah selatan ke arah utara. Nah, ini batuannya berapa? Di sini sebutkan Pistosen, atau antara sekitar 1 juta 500.000. Kemudian yang terbaru lagi, yang terbaru adalah 12.000 untuk Gunung Tambunan Perahu. Generasi yang terakhir. Nah, Gunung Tambunan Perahu adalah gunung api aktif sampai sekarang, tidak meletus. Gitu ya teman-teman semuanya. Jadi inilah bentuk dari peta topografi dan termasuk peta sebaran batuan vulkanik dari Gunung Burangrang, Kaldera Sunda, dan Gunung Tambunan Perahu. Jadi ketika kita naik di atas puncak yang namanya Gunung Burangrang, kita menyaksikan kaldera, Gunung Tambunan Perahu, dan sebagian sedikit kawah dari sisa kegiatan letusan Gunung Sunda, yaitu Situ Lembang, atau sebagai sumber mata air Sungai Citarum yang mengalir sampai jauh ke selatan ketemu dengan Citarum. Gitu teman-teman semuanya. Terima kasih. Nah, saat ini kita sudah berada di mendekati pos 4 ya. Tadi kita sudah lewat pos 3 masuk ke pos 4. Jadi ketinggiannya atau elevasinya itu di atas 1700 ya. Jadi menandakan bahwa vegetasinya sudah berubah nih karena ada masalah ketinggiannya. Ini khasnya tropis ya. Nah, kemudian kalau di ketinggian ini, di kiri kanan ini, kita melihat tanaman-tanaman berdu ya, termasuk pohon-pohon perintis ya. Ada paku-pakuan, jadi menandakan bahwa ini hanya jenis-jenis tumbuhan seperti ini yang mampu hidup di atas ketinggian. Dan termasuk bisa berkompromi lah dengan unsur hara yang belum lapuk ya, belum bisa ditumbuhi oleh pohon-pohon ini ya, tegakan. Dan sebagian besar di sini tanah juga tuh, tanahnya tanah yang sudah lapuk ya. Dan kemudian juga sebenarnya menarik ya kalau dilihat itu tanahnya tanah subur karena sudah diolah ya oleh akar. Dan kemudian juga ini jalurnya cukup landai ya kalau kita melihat dari pos 3 ke pos 4. Nah, nanti kita ketemu lagi jalur yang lebih sedikit terjal menuju ke puncak ya. Jadi menandakan waktu itu mendekati ke arah puncak. Yuk lanjut ya.
Burangrang 2050 Mbps. Ya. Akhirnya ya, puncak Burangrang 2050 ya. Bandung, Kabupaten Bandung. Lewat sedikit. Nah, Purwakarta. Di batasnya. Sip. Ini kita sudah berada di puncak Gunung Burangrang di sisi sebelah barat. Di belakang saya itu ini berkabut ya. Jadi kalau tempatnya terbuka, kemudian cuaca lagi bagus. Di sebelah kanan saya ya, ini ke arah utara itu kita ketemu dengan dinding Kaliarian Sunda. Ya, dinding Kaliarian Sunda. Kemudian di bawahnya itu ada satu situ namanya Situ Lembang. Itu adalah bagian dari sistem kawahnya Gunung Sunda ya dulu ya. Nah kemudian dari lingkar dindingnya itu, kemudian sedikit ke arah timur, itu ketemu dengan satu kerucut, ya tinggian-tinggian gunung api, namanya Gunung Tangkuban Parahu. Jadi Gunung Tangkuban Parahu itu adalah gunung generasi kedua setelah kegiatan letusan Prasunda dan Sunda. Jadi mulai bangun itu mulai sekitar 12.000 ya, 12.000, 10.000 ya, kemudian aktif mulai 5.000, dan sampai sekarang termasuk gunung api yang dikategorikan gunung api aktif di Jawa Barat. Namanya adalah Gunung Tangkuban Parahu. Oke, kita lanjut. Kita menuju punggungan ya. Ini punggungan dari miliknya Gunung Burangrang. Ya, jadi kalau ke kanan ini adalah kawahnya dulu yang longsor ke arah sana, ke arah barat, ke arah Wanayasa. Jadi kalau terang itu kelihatan Wanayasa. Yuk kita jalan ya. Nah ini tuh, ini lavanya Gunung Sunda. Ini si Bariboy, pernah nggak si Bariboy? Si Bariboy itu yang di Subang kan? Ya, si Besi. Nah ini yang itu tadi bawah yang Tugu Tani. Nah yang waktu jalan masuk itu jalan yang kecil, yang longsor. Nah itu sebelahnya tuh ini. Nah ini landapan dari hasil kegiatan letusannya ini. Ini Burangrang ini. Kita di sini nih. Oh, kita ada di atas. Ini di sini nih, tuh dadah tuh dadah. Ini gunung. Jadi ini cerita tentang apa? Ini Sekapundung lama. Jadi dari aliran sungai yang datang dari dari Gunung Sunda. Tuh, ini kan tahu nggak? Alun-alun Bandung, Sungai Sekapundungnya, Sesar Lembang, Manglayang. Oh ini Sesar Lembang nih, Sesar Lembang sini sampai sini. Ini Gunung Batu. Ini Gunung Putri. Berarti kelihatan di situ rumah aku, Pak. Di mana? Di sini? Sini. Oh ini ya. Batu. Oh ya sini rumahnya ini rumahnya nih. Iya, Pak Jagus ya. Nah ini nih, ini Sesar Lembangnya. Cerita tuh. Nah ini kawah ratunya. Ini kawahnya tuh. Ini kawah ini yang ini. Kawahnya itu. Nah ini dua kawah. Ini kawah ratu, ini kawah upas. Nah kita tuh di sini sebenarnya. Saya kemarin mau ngedrone sini nggak berhasil karena masih kayak gini. Nah ini gunungnya nih. Gunungnya ini. Oh tutup lagi ya. Aliran. Tangkuban Perahu ya keren ya. Tangkuban Perahu. Ini rumah-rumah. Jayagiri. Oh, Jayagiri. Jayagiri. Nah ini Gunung Batu tuh. Sok di mana? Bumina di mana? Di mana Bumina? Pokoknya di sini. Idenya. Nah hati-hati. Ini kalau ini bergerak rumah kamu nanti ikut tronton. Emang Pak. Ke arah timur laut ya. Ini
Ini lava Burangrang itu, jadi si gunung ini disusun oleh batuan lava. Batuan lavanya tadi tuh muncul tuh di bawah itu tuh. Oh. Nah, coba kita drone yuk, drone dulu ya sebentar ya. Kita drone dulu ya. Bola. Oke teman-teman semuanya, hari ini kita ada di ketinggian 2050 di puncak Gunung Burangrang, puncak gunung api anaknya Gunung Kalera Sunda. Jadi hari ini kita akan meluncurkan sebuah karya buku, judulnya adalah Kalera Sunda, Jejak Plinian di Priangan. Gunung Sundanya di belakang kita. Tapi tertutup kabut. Tertutup kabut Iya, ya. sayangnya tertutup kabut. Ya, jadi kalau mau beli nanti ada di bawah sini ya. Silakan di order teman-teman. Di deskripsi. Dulu ya guys. Ya. Di subrek. Semoga setelah ini aku dapat buku gratis. Asik. Semoga bukunya laris di pasaran. Pokoknya jangan lupa beli, worth it banget. Oh, iya. Kasih dia yang menang gratis.